Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan soal UKK. Kita lanjutkan nomor 13. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X pangkat 5. Nah, ini disuruh memilih ya, jawabannya mulai dari A sampai dengan E. Nah, jadi cara mengerjakannya kita misalkan U-nya adalah X kuadrat min 3X. Terus kita cari U aksen atau turunan dari U. Tentu kalian masih ingat turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari min 3X adalah min 3. Jadi U aksen adalah 2X min 3. Nah, sehingga bentuk Y sama dengan, ini kita ganti dengan U, maka menjadi U pangkat 5. Ya, maka kita gunakan rumus Y sama dengan U pangkat N, sehingga turunannya atau Y aksennya adalah NU pangkat N-1 dikalikan U aksen. Jadi dari soal di atas diperoleh bentuk Y sama dengan U pangkat 5 ya, U pangkat 5, sehingga Y aksen adalah 5 U pangkat 5 min 1 atau pangkat 4 dikalikan U aksen. Sehingga U dan U aksennya tinggal kita ganti saja. Kita lihat dari atas ini tadi, maka diperoleh Y aksen sama dengan 5 kali U-nya X kuadrat min 3X pangkat 4 dikalikan U aksennya adalah 2X min 3. Maka diperoleh Y aksen sama dengan, ya ini kita kalikan, 5-nya jangan dikalikan ke sini karena di sini ada pangkat 4 ya. Jadi 5-nya kita kalikan dengan yang pangkat 1, yaitu dengan yang belakang. Ya, jadi 5 kali 2X diperoleh 10X dikurangi 5 kali 3 15. Kemudian untuk pangkat 4-nya tetap seperti itu. Ya, saya rasa jelas, sehingga jawaban yang betul adalah yang C. Berikutnya nomor 14. Diketahui fx sama dengan x kuadrat kali akar min 6x plus 4. Maka f aksen 0 adalah, disuruh memilih jawabannya dari A sampai E. Nah, kemudian cara mengerjakannya, bentuk akar ini kita ganti dulu menjadi bentuk pangkat, sehingga pangkatnya menjadi pangkat setengah, sehingga ini menjadi bentuk perkalian ya. Maka kita misalkan dengan X kuadrat itu dengan U, kemudian min 6X plus 4 pangkat setengah itu dimisalkan dengan V ya, sehingga kita cari U aksen dan V aksen. U aksen jelas turunan dari X kuadrat adalah 2X. Kemudian V aksen turunan dari V adalah, ini juga kita gunakan seperti tadi itu, kita gunakan rumus U pangkat N. Maka turunannya adalah NU pangkat N-1 dikalikan U aksen. Ya, di sini maksudnya U berbeda dengan U yang di depan di sini ya. Jadi bisa kita buat permisalan dengan huruf lain, misalnya A ya. Jadi turunan dari V atau V aksen adalah, ini setengahnya dibawa ke depan, setengah kali min 6X plus 4 pangkat setengah min 1. Maka diperoleh pangkatnya min setengah dikalikan turunannya ini berarti min 6 ya, sehingga kita kalikan setengah dikalikan min 6 maka diperoleh min 3. Kemudian yang ini tetap ya. Jadi V aksennya adalah seperti itu, sehingga bentuk soal ini tadi menjadi bentuk U kalikan V ya, bentuk perkalian, sehingga turunannya F aksen X adalah UV aksen ditambah U aksen V ya, sehingga tinggal kita substitusikan saja, U-nya diganti ya, gantikan ke sini, kemudian V aksennya ini, nah ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar, maka diperoleh pangkat min setengah kita bawa ke bawah, maka menjadi pangkatnya positif, maka diperoleh min 3 dibagi min 6X plus 4 pangkatnya jadi positif, pangkat setengah. Nah, pangkat setengah bisa diubah menjadi akar, sehingga diperoleh bentuk seperti ini, ditambah U aksen tinggal diambil di situ 2X dikalikan V. V-nya tadi adalah ini, atau bisa ditulis dalam bentuk akar lagi. Nah, sehingga apabila dikalikan maka diperoleh ini. Ya, kemudian yang ditanya adalah F aksen 0, maka tinggal ganti X-nya dengan 0, sehingga X-nya diganti 0, X-nya diganti 0, yang X di sini juga diganti 0. Nah, sehingga diperoleh min 3 kalikan 0 sama dengan 0 dibagi min 6 kali 0 sama dengan 0 plus 4, maka tinggal akar 4 ditambah ini juga 0 dikalikan ini juga 0 plus 4, maka tinggal akar 4, sehingga
0 kali akar 4 hasilnya 0, ditambah 0 dibagi akar 4 hasilnya juga 0, maka hasilnya adalah 0 ya. Jadi F aksen 0 sama dengan 0. Jadi yang betul adalah yang B. Berikutnya soal nomor 15. Diketahui garis singgung kurva Y sama dengan AX plus B dibagi X kuadrat di titik min 1, min 1 sejajar dengan garis Y sama dengan 4X plus 65. Maka berapakah nilai dari B? Ya, nah kita disuruh memilih. Jadi cara mengerjakannya kita tentukan dulu gradien garis Y sama dengan 4X plus 65. Jadi garis yang diketahui ini kita tentukan dulu gradiennya, berarti diperoleh gradiennya adalah Y aksen. Turunan dari ini maka diperoleh 4 ya. Nah, kemudian untuk garis Y sama dengan AX ditambah B dibagi X kuadrat, itu kita ubah menjadi bentuk pangkat, maka diperoleh AX ditambah BX pangkat min 2. Ini juga kita cari gradiennya. Gradien garis singgungnya adalah Y aksen juga dari sini ya. Maka diperoleh Y aksen sama dengan turunan dari AX adalah A ditambah turunan dari BX pangkat min 2, berarti min 2 BX pangkat min 2 min 1 berarti pangkat min 3. Nah, sehingga Y aksennya adalah itu. Nah, kemudian garis singgung di titik min 1, min 1, maka min 1, min 1 kita substitusikan ke sini ya. Sini tadi atau ke sini juga boleh, sama saja. Maka diperoleh ya, X-nya diganti min 1, Y-nya juga diganti min 1. Sehingga diperoleh ya min 1 sama dengan min A ditambah min 1 pangkat 2 berarti 1, B dibagi 1 maka diperoleh B. Nah, ini anggap saja sebagai persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya dari mana? Persamaan 2-nya kita ambil dari kesejajaran antara garis singgungnya kurva ini tadi dengan garis ini ya. Garis singgung sejajar dengan garis Y sama dengan 4X plus 65. Karena sejajar berarti gradiennya sama, berarti kita buat persamaan ya. Tadi di sini kan gradiennya 4, sementara untuk di sini tadi gradiennya adalah ini tadi ya, A dikurangi 2BX pangkat min 3, maka kita samakan ya, sehingga diperoleh ya apabila dihitung maka 4 sama dengan A min 1 pangkat min 3 berarti min 1, min dikalikan min di sini diperoleh plus. Jadi plus 2B. Nah, ini anggap sebagai persamaan yang kedua. Sehingga nanti nilai dari B yang ditanyakan itu bisa kita substitusikan dari persamaan 1 dan persamaan 2 ya, maka diperoleh persamaan 1 dan persamaan 2-nya kita substitusi atau dieliminasi. Nah, bisa kita eliminasi ya, biar salah satu variabelnya hilang, maka kita tambahkan saja agar di sini yang variabel A-nya yang koefisiennya 1 dan min 1 bisa langsung hilang tanpa kita harus mengalihkan. Ya, ditambahkan maka diperoleh untuk A-nya hilang, maka di sini B ditambah 2B diperoleh 3B, kemudian min 1 ditambah 4 diperoleh 3, sehingga berikutnya diperoleh 3B sama dengan 3, maka B-nya langsung ketemu 1 ya. Nah, sehingga jawaban yang betul adalah yang C. Berikutnya nomor 16. Diketahui fx sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 10x dibagi x, maka nilai dari f1 ditambah f aksen 1 adalah, nah ini disuruh memilih juga. Nah, langkah pertama kita bagi dulu di sini ya, bentuk pembilangnya dibagi dengan penyebutnya, sehingga x pangkat 3 dibagi x tinggal x pangkat 2, kemudian x pangkat 2 dibagi x tinggal x pangkat 1, kemudian min 10x dibagi x maka tinggal min 10. Nah, baru kita cari f aksennya ya. F aksennya turunan dari 6x kuadrat berarti 12x ditambah turunan dari 3x adalah 3, turunan dari min 10 adalah 0. Nah, kemudian di sini ditanya f1 dan f aksen 1, maka kita harus mencari f1. F1 maka masuk ke sini, x-nya diganti angka 1 ya, sehingga diperoleh min 1. Berikutnya untuk f aksen 1 maka masuk ke dalam fungsi f aksen, x-nya diganti angka 1 sehingga diperoleh 15 ya. Maka yang ditanyakan f1 ditambah f aksen 1, maka tinggal menjumlahkan saja, maka diperoleh min 1 ditambah 15 sehingga diperoleh 14. Jadi jawaban yang betul adalah yang D.
Berikutnya soal nomor 17. Suatu pekerjaan akan diselesaikan dalam X hari dengan biaya perharinya adalah fungsi B ya, dalam Rp1.000. Biaya minimum untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah berapa? Ya. Nah, ini disuruh memilih seperti itu. Nah, jadi cara mengerjakannya kita harus mencari biaya total proyek. Nah, di sini tadi biayanya per hari, sementara mengerjakannya dalam X hari, maka biaya totalnya harus kita kalikan antara biaya per hari dikalikan dengan X hari tersebut. Ya, maka diperoleh ini biaya total, kita singkat PT ya, dikalikan antara B dengan X dengan harinya ya, sehingga diperoleh 2X kali X sama dengan 2X kuadrat. Kemudian min 20 ini saya balik ya, biar urut pangkatnya dari yang tertinggi. Min 20 dikalikan X diperoleh min 20X, kemudian 1000 dibagi X dikalikan X, maka diperoleh 1000 ya. Nah, kemudian biaya proyek itu atau biaya pekerjaan itu akan mencapai minimum atau sama saja dalam konsep turunan dia mencapai titik stasioner. Nah, apabila turunannya 0 ya, atau BT aksennya sama dengan 0, sehingga kita tinggal menurunkan saja dari fungsi BT tersebut, sehingga diperoleh BT aksen sama dengan turunan dari 2X kuadrat adalah 4X, turunan dari min 20X adalah min 20, turunan dari 1000 adalah 0. Kemudian BT aksennya sama dengan 0, kita substitusikan, maka diperoleh 4X min 20, ini diganti 0, sehingga X-nya ketemu 5. Nah, X-nya ketemu 5, sehingga biaya minimumnya kita substitusikan lagi ke dalam BT ini tadi ya. Jadi biaya minimumnya adalah 2X kuadrat dengan X-nya diganti 5. 2X kuadrat dikurangi 40X ditambah 1000, X-nya kita ganti 5 ya, sehingga diperoleh 950 ya dalam Rp1.000. Berarti biaya minimumnya adalah Rp950.000. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Berikutnya untuk nomor 18. Selisih dua bilangan adalah 400. Maka hasil kali terkecil kedua bilangan tersebut adalah, nah ini juga disuruh memilih seperti itu. Jadi cara mengerjakannya kita buat permisalan dulu, karena dua bilangan itu belum diketahui, maka kita misalkan dengan X dan Y. Selisihnya 400, maka X min Y sama dengan 400. Nah, sehingga dari persamaan ini kita bisa membuatnya atau mengubahnya ke dalam bentuk X boleh, dalam bentuk Y boleh. Kita ubah dalam bentuk X saja, maka diperoleh 400 ditambah Y ya. Kemudian di situ agar hasil kali kedua bilangan tersebut minimum ya, atau ditanya tentukan hasil kali terkecil kedua bilangan tersebut, maka kita cari dulu hasil kalinya. Kita misalkan dengan H biar gampang ya, maka H-nya sama dengan X kali Y karena bilangan tadi dimisalkan dengan X dan Y ya. Kemudian kita substitusikan karena tadi X-nya udah diganti dengan 400 plus Y, maka H sama dengan X-nya diganti 400 plus Y dikalikan Y-nya tetap. Jadi yang diganti salah satu saja. Nah, sehingga apabila dikalikan maka diperoleh H sama dengan 400 Y ditambah Y kuadrat. Nah, kemudian hasil kali kedua bilangan itu akan minimum, sama saja dia mencapai titik stasioner. Syaratnya adalah jika turunannya sama dengan 0. Berarti H aksen sama dengan 0. Sekarang kita turunkan H aksennya atau turunan dari H sama dengan 400 ditambah 2Z ya, diturunkan terhadap Z tentu saja. Nah, aksennya sama dengan 0, maka kita ganti dengan 0. Maka diperoleh 400 plus 2Y sama dengan 0, sehingga Y-nya sama dengan min 200 ya. Y ketemu, otomatis X juga bisa dicari. Kembali ke sini tadi, X sama dengan 400 plus Y ya, Y-nya kita ganti min 200 sehingga X-nya sama dengan 200. Maka hasil kalinya bisa kita cari. X kali Y berarti 200 dikalikan min 200, maka diperoleh min 40.000 ya. Jadi hasil kali terkecil kedua bilangan tersebut adalah min 40.000 ya, min 40.000 ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C.